Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kandang Larasati, channel yang selalu membahas tentang dunia perayaman, ya, perawatan maupun persilangan perwik-wikan itu. Sebelum lanjut, ini jangan lupa subscribe, like, share dan komennya. Subscribe gitu, yang di bawah itu merah-merah itu di subscribe gitu. Malam ini kita akan membahas tentang memilih babon, memilih indukan, calon indukan. Tapi sebelum membahas kelanjutannya, kita ini dulu kelompokkan dulu. Jadi dikelompokkan dulu, bahas mengenai babon yang belum tahu notabennya babon dominan atau babon resesif. Jadi kita ini belum, dalam memilih ternak kita itu belum tahu babonnya itu babon dominan atau resesif. Jadi dikelompokkan itu biar tidak meluas lah pembahasannya itu. Nah, bagaimana kita mencari indukan, misalkan kita belum tahu dominannya atau tidaknya lah gitu. Kita bisa melihat dari ciri-ciri fisiknya. Jadi dilihat dari ciri-ciri fisiknya itu nanti kita bisa memilih babon tersebut. Tapi sebelum memilih fisiknya, kita tentukan dulu tarungannya. Cari tarungan yang sesuai dulu sama karakter si paceknya, pejantannya, biar anakannya nanti biar enggak amburadul lah gitu. Kemudian cari ayam yang sehat. Ayam sehat itu ciri-cirinya kayak apa ya? Gilap inilah. Ayam yang gilap ini mesti ayam itu sehat, nanti anak-anakannya juga bagus. Kenapa kok ayam gilap itu anakannya bagus? Karena ya ini ayamnya sehat, produksinya bagus, lancar. Jadi sel telurnya nanti ikut bagus juga, anak-anaknya ikut bagus juga. Nah, dari ciri-ciri fisiknya, calon indukan itu bisa dilihat dari, pertama lihat dari kepalanya dulu. Kepalanya cari yang kepala pinang. Kepalanya cari yang model pinang, panjang ini, lonjong. Kemudian tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, cari ayam itu yang ini cari ayam yang garis kepala sama leher ini cari yang rata. Itu biasanya ayam yang kuat menang, mau ditaruh, mau dikasih ini, dibawa ke pro lah gitulah kasarannya. Kemudian cari yang paruhnya itu panjang, cari paruhnya yang panjang, modelnya ngelombok gitu. Jadi ayam yang lombok ini, modelnya ngelombok itu kebanyakan ayamnya mukulnya itu enggak ada jedanya. Jadi sekali matuk langsung mukul, enggak nunggu ngetem dulu, enggak jeda dulu itu. Kalau bahasanya itu bisa dibilang cuptik lah ayamnya itu. Kemudian dari mata, cari mata yang sorot matanya itu jernih. Tatapannya tajam. Terus kemudian atasnya mata yang sini ini cari yang menjorok. Kemudian lehernya, sambungan leher ini cari yang serapat mungkin, sambungan tulang-tulang itu cari yang serapat mungkin. Kenapa kok cari yang serapat mungkin? Karena ini nanti efeknya ke tadahnya sih,
adanya ayam yang tulangannya rapet, lehernya rapet itu biasanya kepukul pun kuat biasanya. Beda sama ayam yang sambungannya renggang, biasanya gampang kena TKO itu kalau kena pukul itu. Kemudian dari body, ini kalau pakemnya saya lewat body ini, karena setiap butuh perawat itu punya pakem masing-masing. Kalau body, saya seneng nyari ayam baik pejantan atau babon, indukan nih, cari yang modelnya ini agak nge-V, cari agak nge-V gini. Kenapa kok cari nge-V, Mas? Biasanya kan ayam kayak itu malah lelet gitu. Ayam itu kalau memang sudah karakternya cepet, walaupun bentuknya V pun dia tetap mainnya cepet. Ayam kalau sudah karakternya lelet, walaupun bentuknya ndak V ya bakal lelet gitu loh. Kenapa kok nyari yang bentuknya agak nge-V gini? Kita apa ya, larinya nanti ke kekebalan ini waktu dipukul gitu. Kuatnya badan waktu dipukul. Kebanyakan ayam itu kalau ndak mukul leher, kepala sama ini badan. Kalau nah ini nih, kalau dipukul sini bagian area dada atau badan depan itu ya, ayam yang bentuknya agak nge-V gini biasanya ketahanannya itu lebih kuat daripada ayam yang kurang nge-V ya. Jadi kalau kena pukul itu tidak langsung ke organ dalamnya, tidak ke organ dalam ayamnya, masih ada tamengnya di depan sini ya, tulangnya yang tameng buat nameng yang depan sini dari badan. Kemudian ini cari juga badan ayam betina itu yang panjang, jadi ayamnya ini panjang, bentuknya panjang selaras sama leher ya, jadi panjang leher sama badan itu usahakan selaras mungkin, sama lah bentuknya gitu, panjangnya. Kemudian dagingan ayam, cari babon yang dagingannya empuk, jadi dipegang itu empuk kayak kapas tapi agak kenyal dikit. Biasanya ayam yang kayak itu garapannya gampang. Kalau megang itu kayak megang inilah, kayak megang bebek itu. Kemudian supit ayam itu ada dua ya, supit atas ini sambungan badan sama ekor, sama supit bawah ini. Supit yang bawah itu biasanya supit itu ada 3 bentuknya, yang bentuk U ini, bengkong U ini, ada yang agak U tapi agak lurus, ada yang lurus ke belakang gini, ada juga yang bentuknya supit itu. Nah dari ketiganya itu cari yang supitnya itu yang menjorok ke belakang, jadi cari yang menjorok ke belakang ini. Kenapa kok nyari yang seperti itu? Ayam yang supitannya bentuk U gini, di modelnya kayak gini, biasanya itu pukulannya cuma dari depan. Kalau yang agak U gini tapi agak menjoroki ke belakang gini, biasanya depan sama sampingnya arah mukulnya itu ada, arah mukul dari depan ada, dari sampingnya ada, belakangnya biasanya kurang. Kalau bentuknya gini, kalau gini dari depan tok biasanya yang bagus, akurasinya yang bagus itu dari depan tok. Nah saya sarankan cari yang supitnya mau atas atau bawah, cari yang menjorok ke belakang gini, bentuknya gini, karena menjorok ke belakang itu biasanya pukulannya dari depan ada,
dari sampingnya itu ada bagus, dari belakangnya pun mukul dari belakang juga bagus. Kemudian dari perutnya, perut ayam, nah ini usahakan perut ayam itu cari yang gelembung, ini cari yang gelembung, jadi ini gelembung gitu, itu biasanya produksinya masih lancar, produksinya masih bagus dan lancar. Jangan nyari yang perutnya itu gepeng, pipih, apa ya, enggak gelembung lah gitu, terus perutnya itu keras. Jangan cari yang kayak itu. Biasanya ayam yang kayak itu produksinya kurang bagus ya. Terus malah ada juga ayam yang kayak itu kalau perutnya keras, ada kayak kelerengnya itu di bagian bawah perut, itu biasanya ayamnya majer, sudah enggak produksi lagi. Jadi kan kita bisa rugi lah, beli ayam mahal-mahal, makanya ayamnya enggak bisa nelur gitu kan, ya apa gitu kan, rugi sendiri lah kita lah. Kemudian dari kaki ayam itu betina, kaki ayam betina sebenarnya enggak jauh beda sih. Sambil rokokan enggak apa-apa ini. Jadi kaki ayam betina itu enggak jauh beda sama ayam jantan. Jadi cari kaki yang pahanya itu pipih, gepeng gitu. Cari pahanya pipih, gepeng. Kemudian kalau tipikal tempel itu cari yang stiknya pendek. Biasanya pukulannya keras itu kalau pendek. Tapi kalau tipikal timpuk, nyawat itu cari yang stiknya panjang. Itu bisa keuntungan kita kalau punya stik panjang itu, ayam timpuk gitu. Kemudian dari sisinya, cari sisi yang antara sisi kaki kanan dan sisi kaki kiri itu cari yang serapi mungkin. Misalkan sisinya kanan 2, ya kiri 2, sama lah gitu, sisinya sama. Biasanya ya ke karakternya ayam juga. Kalau sisinya sama itu nanti karakternya, tarungannya itu nanti enggak mati separuh. Kalau dari pengalaman saya loh, biasanya lihatnya dari sisi itu, biar anakannya nanti enggak ikut mati separuh juga. Kalau habis dari sisi, cari yang jari ayam itu, usahakan cari jari itu yang jarinya panjang, lentik-lentik, merit-merit. Mau sisi atas, sisi jari-jarinya itu cari yang kering gilap, itu biasanya punya akurasi pukulan yang bagus, itu biasanya. Kemudian antara sisi-sisinya itu cari yang rapet, sisi-sisinya itu cari yang rapet. Sisi yang rapet itu biasanya sih ke karakternya ayam itu biasanya kuat ini, kuat menang ayamnya. Cari yang rapet mungkin sisinya, jarinya yang panjang-panjang. Kemudian untuk digaris bawahi lah ya. Jadi untuk memilih calon indukan itu, untuk memilih cari indukan ini yang belum diketahui loh ya, digaris bawahi, ini yang belum diketahui notabene apa babon itu dominan atau resesif. Jadi bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Untuk harapan anakannya kelak itu bisa mengikuti dari ciri-ciri indukannya itulah gitu. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini.
Kalau mungkin ada kekurangannya ya mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, tapi ini cuma sharing-sharing, berbagi pengalaman lah gitu dalam dunia perayaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.